Aku Yefta. Hari ini aku ditemani istri untuk menjelajah Pulau Bali. Perjalanan kali ini kami ingin melihat keindahan bawah laut pesisir pulau sebelah timur. Ya, kali ini kami ke Padang Bae, sebuah pelabuhan besar feri menuju pulau bagian Nusa Penida, Gili, dan tujuan utama NTB. Tetapi di sini saya mau membahas pesisir pantai Nan Indah. Perjalanan menempuh waktu kurang lebih 1 jam dari Gianyar sampai Padang Bae. Kali ini kami menggunakan jasa Plentang Agen Snorkeling and Fastboat. Saya sangat merekomendasikan karena pelayanan mereka sangat bagus. Oke deh, kami sudah dalam perjalanan sekarang. Agak susah naik perahunya karena perahunya lumayan tinggi seperti ini. Tapi banyak tempat bisa taruh barang-barang. Enaknya di perahu ini kita bisa duduk di atasnya, terus bisa taruh barang-barang deh, sama dengan itu ya. Oke, kita jalan nih. Kita masih di pelabuhan Padang Bae. Jadi bentar lagi kita akan menyingkir dari sini. Ini kita harus mutar dulu karena banyak tali-tali di sini. Itu untuk parkir. Nah, teman-teman, ada 2 spot di sini. Spot diving. Nama Tanjung Jepun berasal dari gabungan 2 kata. Tanjung berarti tanah yang menjorok ke laut atau semenanjung di tempat ini, sedangkan Jepun merujuk pada kata Bali untuk bunga Kamboja atau Frangipani. Di dekat lokasi Tanjung Jepun terdapat sebuah pura kecil, Pura Jepun, dan dulunya area ini mungkin tumbuh pohon Kamboja atau diidentifikasikan dengan bunga Kamboja. Kehidupan laut dan keunikan bawah laut Tanjung Jepun. Disinilah perjalanan bawah laut kita berlanjut. Tanjung Jepun, sebuah spot yang mungkin terlihat biasa dari permukaan, tapi begitu kita turun ke bawah, semua berubah menjadi dunia lain. Airnya yang tenang membawa kita menyusuri kehidupan makro laut yang jarang terlihat di tempat lain. Di sela-sela karang ada ikan kodok atau frogfish dengan bentuk yang unik. Beberapa ikan lain pun juga banyak terlihat di tempat ini, hingga kumpulan glassfish kecil yang berkilauan ketika terkena cahaya matahari. Ikan Nemo atau clownfish hidup di dekat anemon laut yang menjadi rumah sekaligus pelindungnya. Yang menarik, semua clownfish lahir sebagai jantan, dan ketika betina dalam kelompok mati, jantan terbesar akan berubah menjadi betina untuk menjaga kelangsungan koloni. Telur-telur mereka dirawat oleh sang jantan hingga menetas. Lalu larva kecil terbawa arus sebelum akhirnya kembali mencari anemon baru sebagai tempat tinggal. Siklus hidup sederhana ini menyimpan keajaiban kecil yang membuat dunia bawah laut terasa semakin hidup dan mempesona. Tanjung Jepun juga punya terumbu buatan artificial reef yang dipasang untuk membantu ekosistem. Ini sangat baik, teman-teman. Dari waktu ke waktu, karang mulai menempel, ikan berdatangan, dan perlahan tempat ini kembali hidup. Bahkan bagi yang hanya snorkeling di permukaan, kehidupan laut tetap memukau. Terumbu, dangkal, dan ikan tropis yang warna-warni biasa dilihat tanpa perlu menyelam. Cukup wajah di air, dan dunia bawah laut itu langsung menyapa. Catatan dan hal yang perlu kita perhatikan ketika berada di Tanjung Jepun. Namun banyak seperti di tempat di Bali, Tanjung Jepun juga menghadapi tantangan. Beberapa bagian terumbu mengalami pemutihan atau biasa dibilang bleaching, dan ada kawasan yang mulai terdampak sampah plastik. Kita biasa merasakan sesekali, terutama ketika harus membawa sisa-sisa sampah dari sekitar pelabuhan.
Selain itu, karena lokasi ini dekat dengan jalur kapal lokal dan perahu wisata, suara mesin kadang terdengar cukup jelas dari bawah. Arus memang tenang, tapi tetap disarankan untuk memakai pelampung. Seperti istri saya yang sedang memakai pelampung di sini, juga guide kami menggunakan pelampung yang bisa ditarik, jadi semuanya cukup aman. Atau mungkin teman-teman bisa menggunakan peralatan snorkeling yang tepat, terutama bagi yang tidak terbiasa berenang di laut. Ini adalah laut terbuka seperti itu ya. Meski begitu, keindahan Tanjung Jepun tetap terasa menjadi pengingat bahwa laut ini butuh dijaga agar tetap cantik, tidak hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan semua kita. Saya juga jadi belajar banyak hal ketika menyelam, tidak hanya tentang mengatur nafas dan menggunakan peralatan yang baik, tetapi juga melihat alam dan menyadarkan saya secara pribadi untuk tetap mencintai alam dan membuang sampah tidak sembarangan. Jadi di Tanjung Jepun ini kami sangat menikmati, tempatnya sangat indah, ada banyak terumbu karang, ikan, dan spotnya juga jernih. Di bulan-bulan Juni sampai Agustus itu sangat bagus sekali. Itu spot yang ya saya sangat suka. Kayak pakai filter loh saya. Spot kedua ini itu dikenal dengan Blue Lagoon ya, tempat yang menjadi favorit ketika pergi ke Padang Bay untuk snorkeling. Nah, ketika kami sampai di sini, kami harus prepare dulu persiapan alat-alat, dan tadi sempat tidak bagus kacanya, jadi kami berikan gel supaya bening kembali. Tak jauh dari Tanjung Jepun ada sebuah teluk kecil yang namanya sudah terkenal ke banyak pecinta snorkeling, apalagi kalau bukan Blue Lagoon. Begitu kita sampai, warna airnya langsung mencuri perhatian, jernih, biru, dan tenang. Spot ini ibarat akuarium alami yang terbuka lebar untuk kita jelajahi. Di sini ikan-ikan karang seolah-olah sudah terbiasa dengan kehadiran manusia. Saat kami snorkeling, ada banyak sekali orang di spot ini karena ini adalah spot terakhir sebelum mereka kembali. Nah, kita bisa melihat clownfish atau Nemo yang bersembunyi juga di antara anemon seperti sebelumnya. Namun saya tidak memasukkan ke dalam video. Ikan kakak tua juga banyak di sini dengan warna-warni khasnya, dan tentu saja triggerfish. Terumbu karangnya tersebar di kedalaman dangkal, sehingga snorkeling biasa menikmati pemandangan bawah laut tanpa harus turun terlalu dalam di sini. Dan kalau kita terlalu dalam, kita harus berhati-hati karena ada banyak batu karang yang menumpuk sendiri dan dia lebih tinggi. Jadi ada banyak karang-karang seperti tanduk rusa, itu biasanya patah kalau kita tidak berhati-hati. Visibilitasnya yang baik dan biota lautnya juga berlimpah, membuat kita betah berlama-lama, tergantung dari permukaan juga sih. Catatan dan tips snorkeling ketika ke Blue Lagoon. Ya, bagi yang hanya ingin snorkeling, biasanya paket yang ditawarkan operator lokal itu sudah lengkap, mulai dari perlengkapan perahu hingga antar jemput. Banyak yang menggabungkan Blue Lagoon dengan Tanjung Jepun sih. Jadi kita biasa mendapatkan dua pengalaman berbeda dalam satu perjalanan. Nah, waktu terbaik untuk datang adalah pagi hari, ketika sinar matahari masuk ke air dan visibilitasnya sedang bagus-bagusnya itu. Dan seperti biasa, lingkungan laut butuh perhatian kita. Jadi jangan sentuh karang, jangan injak reef,
dan pastikan tidak ada sampah ya yang jatuh ke laut, agar kehidupan di bawah laut tetap terjaga dan lingkungan tetap bersih. Dan berakhir sudah perjalanan kita snorkeling di spot kedua. Kali ini kami menuju ke Pelabuhan Padang Bae. Oke, jika teman-teman yang baru bergabung bisa bantu like, subscribe, dan menonton video-video sebelumnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya berterima kasih kepada semuanya dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Mantap.